Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk daring kita yang ketujuh yaitu pada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan, yang mana bab kita masih pada prinsip pembentukan campuran motor bensin. Kemudian materi yang kita bahas yaitu fungsi idle up dan sistem percepatan. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu sistem idle up, yang mana fungsinya untuk menaikkan putaran mesin ketika beban mesin dan beban kelistrikan naik. Nah, hal tersebut berguna untuk mencegah agar mesin tidak mati pada saat putaran idle atau stasioner. Oke, ketika sistem AC di-on-kan atau dinyalakan, maka akan terjadi penambahan beban mesin dan beban kelistrikan. Nah, oke, beban mesin menjadi bertambah itu karena mesin juga digunakan untuk menggerakkan kompresor AC. Nah, sedangkan beban kelistrikan bertambah karena ketika sistem AC dihidupkan, maka kelistrikan kendaraan juga digunakan untuk memutar extra fan, blower, dan mengaktifkan magnetic switch. Dan apabila sistem idle up tidak bekerja dengan baik, maka ketika sistem AC dinyalakan, putaran mesin atau RPM mesin akan turun, drop, sehingga membuat mesin menjadi mudah mati. Nah, untuk jenis-jenis idle up, pada setiap kendaraan memiliki peralatan idle up yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari tipe mesin dan sistem bahan bakar yang digunakan pada mesin tersebut. Yang pertama yaitu mesin dengan sistem bahan bakar konvensional. Nah, pada mesin yang masih menggunakan sistem bahan bakar konvensional atau masih menggunakan karburator, peralatan idle up menggunakan sebuah VSV atau vacuum switching valve dan menggunakan aktuator untuk membuka katup throttle sehingga udara yang dihisap di dalam mesin bertambah dan akhirnya akan meningkatkan putaran mesin. Nah, ketika sistem AC dinyalakan, maka VSV otomatis akan aktif sehingga vakum dapat menyalur dan menarik membran pada aktuator sehingga tuas aktuator menggerakkan dan membuka katup throttle. Oke. Nah, selanjutnya yaitu mesin dengan sistem bahan bakar injeksi atau EFI. Nah, pada mesin yang sistem bahan bakarnya sudah injeksi atau EFI dan masih memanfaatkan udara bypass, peralatan idle up pada mesin injeksi ini menggunakan sebuah VSV yang dilengkapi dengan diafragma. Oke, diafragma atau sebuah membran yang menyebabkan udara dapat masuk melalui surge tank. Nah, berarti dapat masuk melalui sini surge tank. Kemudian ECU atau ECU akan menambahkan penginjeksian bahan bakar berdasarkan jumlah udara tambahan yang masuk melalui surge tank tersebut. Oke. Nah, pada sistem injeksi yang sudah menggunakan komponen ISC atau idle speed control, penambahan udara masuk untuk sistem idle up dikontrol langsung oleh ECU ini. Nah, kemudian ECU akan menambahkan udara masuk ketika menerima signal masukan bahwa sistem AC telah dinyalakan. Nah, selanjutnya yaitu cara kerjanya. Nah, untuk cara kerjanya, jika AC dinyalakan atau saklar AC pada posisi on, maka katup pengatur itu akan terbuka. Nah, karena katup pengatur terbuka, maka saluran vakum terhubung sehingga membran terhisap oleh vakum dan saluran masuk, maka batang penghubung membuka katup gas lebih besar. Oke. Nah, untuk penyetelan putaran dapat kita lihat pada buku manualnya ya. Mungkin dapat kita searching di Google. Selanjutnya yaitu pada sistem percepatan, yang mana gunanya untuk memberi tambahan bensin agar terjadi campuran kaya atau banyak pada saat percepatan. Nah, untuk masalah pada sistem utama ada 3 keadaan. Yang pertama yaitu pada saat keadaan idle atau stasioner, aliran udara akan lambat, kemudian aliran bensin melalui saluran idle campurannya sesuai. Kemudian pada keadaan kedua yaitu keadaan percepatan atau katup gas dibuka cepat. Nah, katup gasnya dibuka dengan cepat atau spontan. Aliran udara naik dengan
yang pastinya aliran udara juga akan naik dengan cepat. Kemudian aliran bensin terlambat, lalu campurannya akan kurus. Kemudian keadaan yang terakhir yaitu keadaan akhir percepatan, itu akan menyebabkan aliran udara melaju dengan cepat. Kemudian aliran bensin akan menghasilkan campuran yang sesuai. Nah, untuk memperbaiki masalah ini pada sistem utama ini, perbaikannya dengan memberi tambahan bensin saat percepatan atau pedal gas dibuka dengan cepat ke ruang pencampur dengan sebuah pompa. Oke. Selanjutnya yaitu sistem percepatan dengan pompa torak. Nah, kalau tadi telah dibahas untuk memberi tambahan bensin pada saat percepatan, pedal gas dibuka dengan cepat ke ruang pencampur dengan sebuah pompa. Jadi pada materi yang selanjutnya ini akan membahas pompa tersebut. Yang pertamanya itu sistem percepatan dengan pompa torak. Nah, di sini ada gambar dari pompa torak. Ini adalah bentuk dari pompa torak. Oke. Nah, bagian-bagian pompa percepatan. Yang pertama yaitu torak pompa. Yang kedua itu sil torak. Yang ketiga pegas torak. Keempat adalah katup isap. Yang kelima adalah katup buang. Dan yang keenam adalah nozzle penyemprot. Nah, itu adalah bagian-bagian dari pompa percepatan. Kemudian bagian-bagian penggerak pompa ditunjukkan pada nomor 7 yaitu tuas gas. Dan ke-8 adalah batang penghubung. 9 adalah pegas penekan. Ini adalah potongan dari pegas. Kemudian yang ke-10 adalah tuas pompa. Ini adalah tuas pompanya. Oke, selanjutnya yaitu sistem percepatan dengan pompa torak pada saat percepatan atau penyemprotan. Ketika katup gas dibuka, maka pegas penekan mengangkat tuas pompa torak dan pompa ditekan menjadi penyemprotan. Oke, perhatikan pada gambar. Yang pertama yaitu tuas pompa bukan digerakkan oleh batang penghubung melainkan oleh pegas penekan. Kemudian lamanya penyemprotan ditentukan oleh gaya pegas penekan. Dan yang terakhir jumlahnya penyemprotan ditentukan oleh diameter dan langkah torak pompa. Oke. Dan selanjutnya yaitu pada saat perlambatan atau pengisian. Nah, ketika katup gas menutup, maka tuas gas menarik batang penghubung ke bawah. Oke, batang penghubung ke bawah. Kemudian torak pompa ditekan ke atas oleh pegas torak menjadi pengisapan. Oke. Ini terjadi pengisapan. Kemudian katup isap terangkat. Lalu ruang kerja terisi dengan bensin. Nah, selanjutnya yaitu sistem percepatan dengan pompa membran. Nah, untuk cara kerjanya sama saja dengan pompa torak sebelumnya. Dan di sini kita akan membahas pada bagian-bagiannya saja. Bagian yang pertama yang ditunjukkan oleh nomor 1 yaitu batang penghubung. Ini adalah batang penghubungnya. Kemudian yang kedua adalah tuas pompa. Yang ketiga membran. Ini adalah membrannya. Kemudian yang keempat katup isap atau salurannya datang dari ruang pelampung. Yang kelima yaitu katup tekan dan yang keenam adalah pipa penyemprot. Oke. Jadi ini adalah bagian dari pompa membran. Oke, itu saja materi kita pada pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Dan sebelum itu ada beberapa tugas dan ini adalah format pengumpulannya. Oke, demikian. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.